Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita bicara Isra dan Mi'raj. Yeah. Isra perjalanan malam. Mi'raj alat untuk naik. Itu Mi'raj namanya, alat untuk naik. Pertanyaan pertama yang dibahas oleh ulama, ini dua peristiwa yang waktunya berdekatan, bersamaan, atau berbeda. Pada umumnya berkata itu satu perjalanan. Yang pertama dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan sampai ke Sidratil Muntaha. Itu berarti Isra dan Mi'raj terjadi pada satu malam yang sama. Ada juga yang berkata dua peristiwa yang berbeda waktunya, tapi itu tidak populer. Pertanyaan yang lain, adakah uraian tentang Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran yang kita mau bahas ini dari segi tafsir Al-Misbah? Jawabannya, Isra pasti ada. Itu di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Mi'raj, ada Mi'raj atau tidak? Nah, dari segi penafsiran, ada yang berkata tidak ada secara tegas uraian tentang Mi'raj. Tapi ada lagi yang berkata begini, di surat Al-Isra itu sebenarnya ada isyarat tentang Mi'raj. Karena dia di surah itu dikatakan Maha Suci Allah yang mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram, di mana itu? Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, ada penafsiran lain. Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh, tempat sujud yang terjauh. Jadi dia katakan bukan di Palestina, masjid itu di mana itu? Itu di Sidratil Muntaha, di sana. Ada yang berkata begitu, tapi ini juga tidak populer. Ada lagi yang berkata bahwa Isra itu diuraikan di suratul Isra, Mi'raj itu disinggung di suratin Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu nanti seterusnya di Sidratil Muntaha. Ada di situ kata-kata Sidratil Muntaha. Tapi baik, mari kita lihat pada surah An-Najm. Menarik bahwa baik uraian tentang Isra maupun tentang Mi'raj, kalau kita berkata itu di surat An-Najm, itu kedua-duanya dimulai dengan isyarat bahwa ini peristiwa yang tidak terjangkau oleh nalar. Ini peristiwa yang sangat mengagumkan. Nah, kita lihat di suratul Isra dimulai dengan Subhanalladzi asra. Subhana itu apa artinya? Maha suci Allah, Maha agung Allah. Kita kalau melihat sesuatu yang aneh atau menakjubkan, kita ucapkan Subhanallah. Allah sebelum menceritakan tentang Isra, dia mulai dulu Subhanallah. Untuk memberi isyarat bahwa ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, kita lihat uraian menyangkut Mi'raj. Dia mulai dengan wan najmi idza hawa. Demi bintang, Allah bersumpah demi bintang waktu dia tenggelam. Nah, kita bicara bintang, bisa tahu bintang? Kita nggak tahu bintang. Terlalu jauh bintang. Apalagi yang lagi tenggelam. Ada cahaya di langit yang kita lihat di bumi ini, cahaya bintang, bintangnya udah punah. Tapi karena jauhnya, cahayanya baru kita lihat.
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala di suratil Waqiah itu berkata, la uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Saya tidak bersumpah dengan tempat-tempat terbit atau tenggelamnya bintang. Itu adalah sumpah yang sangat agung, yang sangat agung pula sebab saya bersumpah dengan itu. Terlalu agung. Bintang ini kita tidak tahu berapa jumlahnya. Mau bisa enggak hitung bintang? Tidak bisa. Oke. Kita baca kita punya surah wan najmi idza hawa. Demi bintang pada saat dia terbenam. Allah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh nalar kamu. Ini bukan persoalan ilmu. Ini persoalan percaya. Oke. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahibukum, teman kamu, sahabat kamu. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kamu kenal dia sebagai sahabat. Dia tidak sesat, tidak juga dia menyimpang. Ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berucap suatu ucapan yang lahir dari hawa nafsunya. Quran yang dia sampaikan bukan hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu. Marah bukan karena hawa nafsu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkannya menyangkut Al-Quran atau menyangkut hadis qudsi tidak lain kecuali wahyu yang diterimanya. Baik pemirsa, jangan pindahkan channel televisi Anda, masih banyak pemaparan lagi, ada 4 segmen di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai Isra dan Mi'raj. Tetap bersama kami tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Bersama Bapak Quraish Shihab di sini masih membahas mengenai Isra dan Mi'raj, tentunya dalam program Tafsir Al-Misbah. Masih ada beberapa surat lagi yang tentunya akan kita bahas lebih lanjut, dan kita langsung saja mendengarkan pemaparan yang langsung akan diberikan oleh Bapak Quraish. Silakan Bapak. Baik, kita lanjutkan. Ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad SAW tidak berucap sesuatu ucapan yang datang dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau sampaikan itu dalam arti Al-Quran atau hadis qudsi itu ada, Nabi itu menerima wahyu. Bisa jadi redaksinya langsung dari Allah, Quran. Bisa jadi redaksinya disusun oleh Nabi atau disusun oleh malaikat Jibril, dia sampaikan pada kita. Semua wahyu. Okay. Allamahu syadidul quwa. Dia diajar oleh satu sosok yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa. Sosok yang sangat kuat itu amat cerdas, gagah. Yaitu Jibril. Uraian-uraian ini belum berbicara tentang Mi'raj, tapi baru mengantar bahwa ada peristiwa, ada nanti peristiwa yang sangat mengagumkan, yang tidak terbayangkan oleh nalar kamu. Nabi Muhammad berucap ucapan yang benar. Jangan kira itu datang dari hawa nafsunya, tapi itu datang dari Allah, dan itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jangan duga itu malaikat yang bukan malaikat nomor 1, seakan-akan begitu. Dia itu sangat kuat, lagi sangat cerdas. Baru dikatakan wa huwa bil ufuqil a'la. Ini kita mulai tidak tahu nih.
Dia berada di ufuk yang tertinggi. Di mana? Nggak tahu. Sudah mulai nggak tahu ya. Yeah. Kita mau berhenti sejenak di sini. Dalam hidup ini ada hal yang kita tahu. Ya tahu? Ada hal yang kita tidak tahu. Jangankan di luar diri kita, dalam diri kita, kita tidak tahu. Tahu tentang ruh, nggak tahu sudah. Tahu tentang mimpi. Bagaimana itu orang mimpi? Tahu tentang tidur, tidak tahu. Nikmat tidur, nikmat atau tidak? Man. Kapan rasakan nikmatnya? Bangun tidur ya Pak? Kalau sudah tidak tidur. Oh iya, iya. Kalau kita berkata bangun tidur, sudah tidak tidur. Banyak hal yang kita tidak tahu. Iya, benar Banyak juga sih. hal yang bersifat dikatakan orang suprarasional, di atas kemampuan nalar. Mata kita bisa melihat dua hal yang sama, tapi substansinya berbeda. Saya bisa bawa satu gelas di sini, satu gelas di sini, dari jauh saya lihat sama. Perasan apel sama nggak dengan perasan cuka? Beda. Kelihatannya sama. Kelihatan sama. Air yang mengandung racun dengan air yang biasa sama enggak? Sama. Tidak sama. Kalau pandangan mata, Sama. pandangan mata sama. Banyak hal yang seperti itu dalam kehidupan keseharian kita, apalagi fil ufuqil a'la. Kan ini pengantar dia, kita nanti melihat bahwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla. Sewaktu itu Jibril ada di tempat di ufuk yang sangat tinggi, kemudian mendekat lalu turun. Saya terangkan ini, bahasa Indonesianya agak sulit saya temukan. Dana mendekat, tadalla. Saya beri ilustrasinya. Ibu biasa lihat pohon tinggi, dahannya turun ke bawah, ada buahnya. Walaupun pohonnya tinggi karena dahannya ke bawah, itu namanya tadalla. Tadalla. Apa itu bahasa Indonesianya apa? Merunduk. Hah? Merunduk. Iya. Ya oke deh kalau mau katakan. Pokoknya yang penting dimengerti. Ya kan? Kalau bahasa Jawanya apa? Mentiung. Mentiung. Oke. Apa yang ingin dikatakan di sini? Iya. Jibril itu ada tinggi di atas sana. Tapi dia turun mendekat. Dari tempatnya dia tidak berubah di atas sana, tapi dia mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu, jadi itu buah tadi seakan-akan saya bisa petik karena saya ini rendah. Betul. Tetapi sebenarnya dia ada tinggi di atas. Nah, itu yang dilukiskan. Itu ketika itu Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap. Dia buka dua sayapnya sudah tertutup seluruh alam raya. Itu bentuk aslinya. Terus tadalla, kita lihat lagi tadalla untuk kita pahami ini tadalla. Tadalla itu juga digunakan untuk memanjakan seseorang. Oh dia merunduk ini dalam konteks memanjakan. Nah kita lihat ini. Yang mengajar Nabi Muhammad, kita lihat ini, mengajar malaikat yang sangat kuat, yang sangat cerdas, yang sangat tampan, yang mau turun ke bawah walaupun dia di atas, dan memanjakannya, dekat kepadanya. Mantap nggak ini pengajarannya tadi? Mantap. Jadi kalau ada sesuatu yang belum dimengerti, jangan anggap ini dia ngomong kosong. Nanti dalam perjalanan Isra, dalam perjalanan Mi'raj, itu banyak hal-hal yang kalau kita gimana tuh ini rasanya nggak masuk di akal ini. Jangan tuduh macam-macam.
Ini kok dia katakan, misalnya Nabi Muhammad menjelaskan, itu orang yang membicarakan keburukan orang. Itu kan namanya dia makan bangkai. Iya kan? Benar gak itu? Oh, ini tidak apa-apa. Anda tidak lihat. Iya. Anda kira cuma air ini. Padahal itu ada racunnya. Nah ini tadi. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Demikian dekat beliau sehingga menurut perhitungan kamu, kebiasaan kamu, dia itu sejarak seperti dua ujung busur panah. Nah, dua ujung busur panah itu kan sangat dekat. Betul. Dekat sekali dia kepada Nabi Muhammad. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Ketika itu malaikat Jibril atas perintah Allah mewahyukan kepada hamba Allah ini apa yang diwahyukan. Lihat. Auha ila abdihi, kepada hambanya. Di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi juga. Abdihi juga. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang memperhamba dirinya kepada Allah. Amin ya Allah. Puncak. Nah, ini Nabi Muhammad mendapat. Kita lanjutkan kembali dulu ya Pak Qureshi, kita break sebentar. Nah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, subhanallah ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Dan sepertinya ibu-ibu juga semakin menarik saja ya Bu ya. Dan semakin ingin lebih mengetahui kembali bagaimana sih Isra dan Mi'raj itu. Kita break sebentar, nanti kita lanjutkan kembali tentunya kepada Bapak Qureshi Shihab. Jadi pemirsa yang di rumah yang sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah, jangan kemana-mana, lanjutkan kembali, masuk di segmen ketiga. Tetap bersama kami. Bersama kita di sini dalam Tafsir Al-Misbah, dan masuk di segmen ketiga pemirsa masih membahas mengenai Isra dan Mi'raj. Kita langsung saja mendapatkan pemaparan langsung diberikan oleh Bapak Qureshi Shihab. Silahkan Bapak, kembali lagi Pak. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka dia mewahyukan kepada hambanya, hamba Allah ini, apa yang diwahyukan. Tidak jelas apa yang diwahyukannya itu. Dia hanya bilang, maka dia beritahu apa yang dia mau beritahu. Bisa tahu enggak kita apa yang dia beritahu? Mestinya kita berkata tidak tahu. Tapi pasti penting. Nah, kalau kita mau duga-duga, ada ulama duga-duga. Itu kira-kira dia beritahu bahwa umatmu akan menjadi banyak dan aku tidak akan mengizinkan umat lain masuk ke sorga sebelum umatmu masuk. Itu dia duga-duga, nggak ada dasarnya. Kalau kita mau duga-duga, kalau saya menduga, kalau dalam konteks Isra Mi'raj, hei, saya mau wajibkan kepadamu untuk sholat. Sholat itu bukan kewajiban, tapi sholat itu kebutuhan. Itu kira-kira. Kita nanti akan lihat apa sholat itu kewajiban atau kebutuhan. Kita butuh sholat. Jangan anggap dia wajib. Kenapa kita katakan kita butuh sholat? Nah, kita lihat. Bisa enggak hidup luput dari rasa cemas? Tidak bisa. Bisa enggak hidup luput dari mengharap? Iya, tidak bisa. Apakah ada yang bisa memenuhi semua harapan Anda? Tidak ada. Hanya Allah. Ya. Hanya Allah yang bisa menghilangkan kecemasan. Kalau begitu, kita perlu dong minta. Itu kebutuhan. Fa'auha ila abdihi ma auha. Baru dia kata, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan matanya. Apa maknanya? Biasa kita mata saya lihat, tapi hati saya tidak bisa percaya. Ya, itu biasa ibu-ibu kalau lihat lihat bapaknya gitu, saya nggak bisa percaya. Ini ma kadzabal fuadu ma ra'a. Begitu mantap keyakinan beliau. Wah,
Walaupun yang dilihat ini luar biasa, hatinya tidak goyah. Sidrat itu pohon, aromanya bagus, lezat buahnya, tidak berduri. Nah, ada sesuatu yang namanya dinamai Sidratil Al-Muntaha, itu terakhir. Itu di langit ketujuh. Disitulah terdapat Jannatul Ma'wa. Indah Jannatul Ma'wa. Baru kita lihat lanjutan ayatnya. Ma zaghal basaru wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ketika itu ketika itu Sidratil Muntaha ini ditutupi, dihiasi oleh hiasan yang begitu indah, yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Tapi lihat Nabi Muhammad, mazaghal basaru wa matagha. Saya beri gambaran. Ibu kalau lihat di sini indah, di sana indah, di situ indah, di sini indah, bagaimana matanya? Senang. Iya kan? Bingung milih ya Bu ya? Bingung. Ini coba lihat adabnya Nabi Muhammad. Mazaghal basar wa matagha. Tidak berpaling kiri kanan matanya. Padahal ini keindahan, ini baru itu. Karena apa? Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mazaghal basar wa matagha. Jadi itu. Nah, inilah walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Disitulah Allah menunjukkan dengan mata kepala Nabi Muhammad ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi begini, kita masuk sekarang lihat ini Mi'raj dalam konteks ini. Banyak hal yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika itu. Semua berupa tanda-tanda kebesaran Allah. Yang saya ingin katakan begini, pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Boleh jadi ada pengetahuan yang saya belum yakin 100%. Ya. Ada pengetahuan yang tidak ada keraguan saya menyangkut itu. Itu saya namai yakin. Saya beri contoh deh supaya jelas. Ibu yakin ada kota namanya Mekah. Yakin ya. Pernah ke sana? Pernah ke sana. Yang tidak pernah ke sana, yakin juga? Yakin. Nah, kalau ibu belum pernah ke sana, tapi sudah yakin betul, itu namanya ilmu yakin. Ilmu yakin, ya. Ya kan? Ibu percaya, tahu ada kota namanya Kairo. Yakin? Pernah ke sana? Nah, baru sampai ilmu yakin. Orang yang pernah ke sana, lihat, oh ini dia Kairo. Itu namanya Ainul yakin. Dia sudah lihat. Atau? Pernah, saya yakin. Saya pernah ke sana. Berapa lama Anda di sana? Sehari, 2 hari. Yang penting sudah lebih yakin dari. Nah, ada kalau ibu tanya saya, yakin ada Kairo? Oh yakin. Ainul yakin? Bukan. Ilmu yakin? Bukan. Hakul yakin. Saya tahu, saya tahunan di sana. Ya, saya tahu lorong-lorongnya. Jadi sekarang ibu percaya ada sorga? Percaya. Yakin? Yakin. Belum tentu yakin. Belum tentu yakin. Iman itu dalam tahap-tahap kehidupan ini masih bisa diselubungi oleh tanda tanya.
Itu sebabnya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai yakin datang kepadamu. Kapan itu yakin datang? Kalau sudah mau meninggal. Yakin. Iya. Luar biasa. Nanti kalau mau bertanya nanti masuk segmen keempat ya Bu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama kami tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Melanjutkan mengenai Isra dan Mi'raj tentunya dalam program Tafsir Al-Misbah. Di segmen keempat ini adalah segmen di mana audiens kita akan diberikan kesempatan untuk bertanya lebih jauh mengenai tema kita, tentunya kepada narasumber kita yaitu Bapak Qureshi Shihab. Sepertinya kita langsung saja memasuki pertanyaan pertama. Silakan, Ibu siapa nih? Di dalam surat An-Najm ayat 2 disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak tersesat dan tidak keliru. Namun sebaliknya di surat Ad-Duha ayat 7 disebutkan bahwa Rasulullah keliru dan tersesat, namun diberikan petunjuk. Bagaimana untuk memahaminya? Ya, baik, terima kasih Ibu. Iya. Iya. Wa wajadaka dhallam fahada. Itu di surat dia menemukanmu dhalan. Sebenarnya kata dhal itu dhalan. Dhal itu berarti tidak menemukan yang benar. Orang lupa itu menemukan yang benar atau tidak? Lupa. Tidak lupa. Mana yang jadi jadi dhal itu bertingkat-tingkat. Itu sebabnya putra Nabi Yusuf Nabi Yakub berkata, inna abana lafi dhalalin, bapak kami dalam dhalal mubin. Tentu maksudnya bukan sesat seperti orang kafir, tapi dia tidak menemukan kebenaran. Di surah Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Nabi itu jauh sebelum diangkat menjadi nabi telah melihat keadaan masyarakat ini salah. Yang mana yang benar nih? Dia tidak menemukan kebenaran. Apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Begini nih, gak bener nih sembah berhala. Apa Yahudi, tidak benar nih. Dia cari itu, yang mana yang benar. Akhirnya beliau ke Gua Hira kan. Nah, jadi di situ bukan mencari yang mana yang benar, ditemukan atau diberilah itu. Orang yang sesat, yang tidak mengikuti kebenaran, itu juga namanya dhal. Nah, kaum musyrik bisa menuduh ini sesat ini. Nah, kita sudah artikan di sini sesat bukan lupa, bukan ini. Jadi di sana dikatakan kamu mencari kebenaran kamu tidak temukan, maka kami anugerahkan kepadamu petunjuk. Kalau di sini membantah orang-orang musyrik itu yang menuduh ini pembohong, ini asal ngomong, ini enggak benar. Nah, itu dikatakan madalla, dia tidak sesat, dia tidak. Nabi Muhammad manusia, dia bisa lupa, ya kan? Tetapi bukan itu yang dimaksud di sini. Nah, kalau ghawa itu dia sudah tahu tapi tidak mau ikuti. Orang yang sesat kita bisa kasih ingat, dia ingat. Orang yang ghawa itu dikasih ingat dia tidak mau ingat. Nah, itu sebabnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang dikasih ingat, tidak mau ingat, itu dimurkai Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya silahkan. Karena Isra Mi'raj adalah masalah keimanan, seperti apa urgensi peristiwa itu? Saya kira besar sekali urgensinya. Salah satu di antaranya ingin mengingatkan kita bahwa persoalan ini bukan cuma persoalan jasmani atau akal. Ada persoalan rohani. Manusia
Tidak semuanya kamu bisa jangkau dengan akal. Ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh akal. Nah, itu sebabnya saya sering berkata begini, setiap persoalan ada cara pendekatannya. Saya beri contoh, Ibu. Kalau mau tahu panjang ruangan ini, bawa meter. Iya. Enggak ya? Oh, bawa meter, betul. Iya dong. Bawa timbangan? Tidak. Sudah salah kalau bawa timbangan. Ya kan? Jadi mau tahu panjang, bawa ukuran panjang. Mau tahu berat, bawa ukuran berat. Seanak itu. Kita manusia ini ada akal, ada hati, ada jasmani. Mau ambil buku ini, tidak cukup hanya berkata buku kamu kemari. Saya harus gunakan tangan. Hidup seperti itu. Ya kan? Nah, mau fahami Isra Mi'raj, pakai hati. Ya. Tetapi hatinya harus bersih. Itu, bagaimana membersihkan hati? Nabi bersabda, wudhu, salat. Ya. Setiap hari berapa kali cuci muka? 5 wajib. Berkali-kali cuci muka. Pernah enggak cuci hati? Cuci darah. Cuci hati. Itu kalau hatinya bersih, bisa nyambung, bisa pahami. Betul. Nah, jadi ini yang ingin ditekankan di situ. Itu salah satu ya, Bu ya. Saya kira demikian. Iya, baik. Mudah-mudahan terpuaskan Ibu ya. Masih ada satu kesempatan lagi, kita akan memberikan pertanyaan. Ibu siapa? Masih ada. Oh ya, silakan. Pak Ures yang saya hormati, apa sebenarnya tujuan Isra secara khusus dan Mi'raj secara khusus? Baik, terima kasih Ibu. Isra secara khusus, Mi'raj secara khusus. Secara umum dulu. Buat Nabi ada, buat kita ada. Buat Nabi secara khusus antara lain, Nabi itu menghadapi masyarakat Mekah yang banyak mengganggu beliau, ya kan? Nabi juga sebelum peristiwa Isra ini, paman beliau dan istri beliau meninggal. Jadi secara khusus Allah, kamu kemari, kuhibur kamu, kutunjukkan bahwa aku kuasa. Nah, maka ditunjukkan, itu yang buat Nabi. Nah, kita lihat perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina di Masjidil Aqsa. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke atas. Nah, ada hubungan ke samping, ada hubungan ke atas. Itu antara lain buat kita. Jangan cuma sholat tapi tidak baik sama orang. Jangan cuma baik sama orang tidak sholat. Ada hubungan. Nanti bisa timbul itu lagi. Kenapa dari masjid ke masjid? Dalam Islam itu seluruh persada bumi ini masjid. Ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Allah menjadikan buat aku dan umatku seluruh persada bumi ini adalah masjid dan sarana penyucian. Dimanapun mau, dimanapun datang waktu sholat bisa sholat. Di padang pasir bisa di. Tidak dapat wudhu, mau bersuci ada tanah. Jadi itu yang buat kita tuh mengingatkan bahwa kita punya hubungan dengan ini. Mi'raj juga demikian, ya kan? Mi'raj itu hubungan dengan Allah. Harus baik hubungan. Itu sebabnya juga di dalam Al-Quran kita seringkali mendengar menggandengkan
Salat dengan zakat, ya. Iya, Aqimus shalah wa atuz zakat. Salat itu hubungan dengan Tuhan. Allah. Zakat itu hubungan dengan sesama manusia. Saya kira demikian. Baik pemirsa yang di rumah yang sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah, kita akan lanjutkan kembali, masih ada satu segmen lagi, tetap membahas mengenai Isra dan Mi'raj. Jangan kemana-mana. Tema yang kita angkat untuk di Tafsir Al-Misbah episode kali ini. Sepertinya kita langsung saja memberikan kesempatan kepada ibu pertama yang ingin bertanya. Silakan ibu. Bapak Quraisy yang saya hormati, di dalam ayat 3 dan ayat 4 surat An-Najm dijelaskan bahwa Nabi adalah manusia yang terpelihara. Namun dalam perjalanan hidupnya, suatu ketika Nabi pernah ditegur oleh Allah sebagaimana dijelaskan di dalam surat Abasa ayat pertama. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku dididik oleh Tuhan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah menghendaki agar manusia ini menjadi contoh yang terbaik. Sehingga kalau cuma baik, dia ditegur. Kalau cuma baik, ditegur. Harus yang terbaik. Nah, kita beli, ibu kasih contoh Abasa. Ya tahu? Satu orang, kita anggaplah sekarang ini ukuran kita nih ya. Seorang pemimpin lagi rapat. Datang satu orang tidak minta izin, teriak, ajar saya. Apa yang baik menurut kita? Yang baik menurut kita, panggil, Bung, tolong beritahu itu, bawa keluar. Baik nggak itu? Buat kita itu sudah sangat baik. Saya nggak marahi dia, Saya tidak ya membalas kan? mukul. Saya nggak maki dia, saya hanya bilang tolong beritahu sebentar. Nabi Muhammad tidak gitu, Bu. Nabi Muhammad lihat mukanya tidak enak, wajahnya mengkerut begitu. Itu sudah luar biasa baiknya, ya. Tetapi ada yang lebih baik dari itu. Jangan mengerutkan wajahmu. Nah, ditegur. Jadi bukan karena tidak baik, hanya mimiknya yang ini. Iya. Yang baik menurut anak kecil bisa jelek menurut orang besar. Anak kecil di SD, oh ini tulisannya bagus betul nih. Tapi kalau sudah mahasiswa tulisannya kayak gini, begitu. Nah, Allah, ini kamu harus jadi contoh yang terbaik. Jadi kalau ada yang baik saja tidak ditegur. Itu teguran-teguran begitu, Bu. Saya akan bertanya tentang Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai profil manusia yang sempurna. Sejauh manakah kita sebagai manusia, sementara kita adalah manusia biasa untuk bisa berakhlak seperti Nabi Muhammad. Terima kasih Ibu. Memang tidak mungkin kita bisa sama Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Karena itu pun ketika Allah menguraikan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah teladan yang baik, ayat itu dilanjutkan dengan berkata, taati Allah, taati Rasul. Yakni sesuai kemampuan kamu taat. Ya, jadi tidak mungkin persis bisa sama beliau. Tapi kalau kita tidak bisa sama, ya paling tidak kita meneladani sesuai kemampuan kita. Baik, Bapak ada sedikit waktu juga, mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan bagi kita di sini. Kesimpulan kita menyangkut Isra Mi'raj yang saya ingin tekankan atau yang ingin ditekankan di sini adalah hendaklah manusia sadar bahwa dia bukan hanya akal. Hendaklah manusia sadar bahwa ada hal yang harus dipercaya. Dan Anda percaya itu bukan karena tahu, tapi justru karena tidak tahu. Percaya, kalau sudah tahu, sudah tidak percaya namanya. Tahu apa di saku saya? Sapu tangan. Begitu saya buka, sudah tahu.
Tapi kalau tadi bilang saya percaya sapu tangan, kepercayaan Anda keliru. Iya. Maka yang mau dipercayai itu karena kita tidak tahu. Tapi karena mau tahu diberitahu. Maka percayalah yang Anda tidak tahu selama yang memberitahu Anda itu orang yang terbukti jujur. Nabi Muhammad tidak berucap dari nafsunya, dia dibimbing oleh Allah, oleh Rasulnya, jadi pasti yang dia beritahu itu benar. Ya kan? Itu tujuannya. Jadi jangan semuanya mau cari-cari, udah dia percaya deh yang tidak. Pemirsa, terima kasih.